warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debika Nathan Bubolon. Saya berasal dari kelas 11 IPA 4 dan saat ini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu penyakit atau kelainan pada sistem respirasi, yaitu pneumonia. Pneumonia merupakan peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia dapat menimbulkan gejala ringan hingga gejala berat. Dalam kondisi ini, infeksi dapat menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau yang disebut juga dengan alveoli pada salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya, kantong-kantong udara tersebut akan terpenuhi oleh cairan atau nanah yang dapat mengakibatkan penderitanya kesulitan bernafas. Pneumonia ini juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Istilah paru-paru basah ini sebenarnya tidak dikenal dalam dunia medis. Istilah ini hanya familiar di kalangan masyarakat dan dibuat di kalangan masyarakat untuk mempermudah penjelasan mengenai penyakit berbahaya pada paru-paru dengan indikasi terdapat cairan pada organ tersebut. Pneumonia disebabkan oleh infeksi bakteri, infeksi virus, dan juga infeksi jamur. SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 merupakan salah satu virus yang dapat menyebabkan pneumonia. Pneumonia yang disebabkan oleh COVID-19 dapat berkomplikasi berbahaya. Salah satunya adalah Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS, atau yang dikenal juga dengan gangguan akut pada pernafasan. Pneumonia ini juga dapat timbul bersama penyakit paru-paru lainnya seperti tuberkulosis paru. Pneumonia juga dapat mengancam nyawa siapa saja, terutama pada bayi, anak-anak, dan juga lansia di atas umur 65 tahun. Pneumonia ini juga merupakan penyebab kematian tertinggi pada anak-anak di seluruh dunia. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sekitar 15% kematian pada anak-anak di bawah umur 5 tahun disebabkan oleh pneumonia. WHO juga menyatakan bahwa pada tahun 2017 lebih dari 800.000 anak meninggal akibat pneumonia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etiologi atau penyebab dari pneumonia. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, penyebab dari pneumonia ini ada 3, yaitu infeksi bakteri, infeksi virus, dan juga infeksi jamur. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai infeksi bakteri terlebih dahulu. Dilansir dari American Lung Association, bakteri penyebab pneumonia yang paling umum itu adalah pneumonia pneumococcus yang disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae yang biasanya menginfeksi bagian atas saluran pernafasan manusia. Bakteri penyebab pneumonia yang umum lainnya itu juga ada Staphylococcus aureus, kemudian Streptococcus bagian A, Moraxella saturalis, anaerob, dan juga bakteri gram aerob. Pneumonia bakteri ini biasanya dapat muncul dengan sendirinya atau berkembang setelah Anda terkena virus influenza. Pada saat Anda terkena virus influenza, sistem kekebalan tubuh Anda akan melemah. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada bakteri jahat untuk berkembang dan menyebabkan pneumonia. Orang-orang yang beresiko mengalami kondisi ini adalah orang-orang yang baru saja pulih dari operasi, orang-orang yang mengidap penyakit pernafasan atau infeksi virus, dan juga orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab pneumonia yang kedua, yaitu infeksi virus. Virus yang menginfeksi saluran pernafasan bagian atas manusia juga dapat menyebabkan pneumonia. Virus influenza merupakan penyebab umum pneumonia viral pada orang dewasa. Sementara itu, respiratory syncytial virus merupakan penyebab umum pneumonia viral pada anak-anak. Biasanya pneumonia akibat virus ini tidak berlangsung lama, berlangsung lebih singkat dibandingkan pneumonia bakterial dan juga tidak terlalu serius. Pneumonia yang disebabkan oleh virus influenza dapat berakibat fatal. Virus akan menyerang paru-paru dan berkembang, akan tetapi tanda fisik jaringan paru terisi oleh cairan itu hampir tidak tampak. Kondisi ini akan berlangsung serius pada orang-orang yang memiliki penyakit jantung dan penyakit paru-paru, dan wanita hamil yang mengalami kondisi seperti ini lebih beresiko juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab pneumonia yang ketiga, yaitu infeksi jamur. Penyebab pneumonia yang diakibatkan infeksi jamur biasanya sering terjadi pada orang-orang yang memiliki masalah kesehatan kronis dan juga sistem kekebalan tubuh yang lemah. Orang-orang yang terkena jamur dalam jumlah yang banyak
dari tanah ataupun kotoran burung yang tercemar juga beresiko terkena kondisi ini. Pneumocystis pneumonia merupakan infeksi jamur serius yang disebabkan oleh Pneumocystis zitophaci. Ini terjadi pada orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah akibat AIDS ataupun HIV. Orang-orang yang mengonsumsi obat-obatan dalam jangka waktu yang panjang dengan menekan sistem kekebalan tubuh seperti pengobatan kanker dan juga perawatan setelah transplantasi organ itu juga beresiko terkena kondisi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gejala yang akan dialami seseorang ketika terkena pneumonia. Yang pertama itu adalah gejala umum yang biasanya terjadi, yaitu yang pertama itu adalah demam, kemudian menggigil, berkeringat, dada terasa sesak, kemudian susah bernafas, batuk disertai dahak, kemudian nafsu makannya menurun dan detak jantungnya terasa cepat. Yang kedua adalah gejala yang biasanya jarang terjadi tapi bisa saja muncul. Yang pertama itu adalah batuk disertai darah, kemudian sakit kepala, mual dan muntah, lemah dan letih. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah nyeri sendi dan otot. Selanjutnya saya akan membahas mengenai klasifikasi atau macam-macam dari pneumonia. Macam-macam pneumonia ini dibagi menjadi dua, yaitu macam-macam pneumonia berdasarkan penyebabnya dan juga macam-macam pneumonia berdasarkan tempat terjadinya infeksi. Pertama saya akan menjelaskan mengenai macam-macam pneumonia berdasarkan penyebabnya terlebih dahulu. Berdasarkan mikroorganisme yang menginfeksi, pneumonia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah pneumonia bakterial. Pneumonia bakterial ini adalah pneumonia yang berasal dari yang disebabkan oleh bakteri. Nah, jenis pneumonia ini tuh yang paling sering terjadi dialami kebanyakan orang. Dan bakteri yang paling sering menyerang adalah bakteri Streptococcus pneumonia. Biasanya orang-orang terkena pneumonia jenis ini melalui droplet atau percikan air liur dari penderita ketika penderita sedang bersin ataupun batuk. Yang kedua itu adalah pneumonia atipikal. Pneumonia atipikal ini sebenarnya masih berasal dari bakteri, akan tetapi gejalanya lebih ringan dibandingkan pneumonia bakterial. Nah, karena gejalanya ini lebih ringan, seringkali terjadi kasus di mana penderitanya itu nggak sadar kalau dia sedang sakit. Nah, kondisi ini disebut juga dengan walking pneumonia atau pneumonia berjalan. Biasanya bakteri yang menyerang adalah Mycoplasma pneumoniae. Yang ketiga adalah pneumonia fungal. Pneumonia fungal ini adalah pneumonia yang disebabkan oleh jamur. Ini adalah jenis pneumonia yang paling jarang sekali terjadi, akan tetapi biasanya kalau terjadi pun sama orang-orang yang memiliki penyakit kronis dan juga sistem kekebalan tubuh yang lemah. Contohnya itu seperti penderita AIDS, lalu kemudian penderita penyakit kanker yang harus menjalani kemoterapi, kemudian penderita penyakit autoimun, dan juga orang-orang yang memiliki masalah sistem kekebalan tubuh yang lemah. Orang-orang yang penerima transplantasi organ yang harus mengonsumsi obat-obatan yang menekan sistem kekebalan tubuh juga beresiko terkena pneumonia fungal ini. Dan kemudian selanjutnya adalah pneumonia viral. Pneumonia viral ini berbagai macam jenis virus dapat menyebabkan pneumonia jenis ini. Pneumonia viral ini biasanya berlangsung lebih singkat dibandingkan pneumonia bakterial. Gejalanya juga lebih ringan. Tapi pneumonia viral ini dapat berakibat fatal, terutama jika virus yang menginfeksi adalah virus influenza. Orang-orang yang beresiko terkena jenis pneumonia yang fatal tadi itu adalah anak-anak, kemudian lansia, dan juga orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Selanjutnya adalah macam-macam pneumonia berdasarkan tempat terjadinya infeksi. Mikroorganisme yang menyebabkan pneumonia dapat diperoleh dari mana saja. Pneumonia yang diperoleh dari berbagai tempat yang berbeda, karakteristiknya juga berbeda pula. Nah, pneumonia jenis ini
dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah Hospital Acquired Pneumonia atau HAP. Pneumonia yang diperoleh seseorang ketika berada di rumah sakit itu disebut Hospital Acquired Pneumonia atau HAP atau pneumonia nosmokial. Pneumonia HAP ini biasanya bersifat serius karena bakteri yang menyerang itu biasanya kebal. Yang kedua adalah Healthcare Acquired Pneumonia. Berbeda dengan HAP yang diperoleh ketika seseorang berada di rumah sakit. Pneumonia jenis ini biasanya diperoleh seseorang ketika berada di fasilitas kesehatan lainnya seperti pusat hemodialisis atau pusat cuci darah ataupun klinik-klinik rawat jalan. Selanjutnya yang terakhir itu, yang ketiga adalah Community Acquired Pneumonia atau CAP. Segala jenis pneumonia yang diperoleh di luar rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan itu disebut Community Acquired Pneumonia. CAP ini dapat disebabkan dari infeksi bakteri, virus ataupun jamur. Salah satu contoh CAP ini adalah tuberkulosis paru. Selanjutnya saya akan menjelaskan patofisiologi dari pneumonia. Pneumonia dapat masuk dan menyerang paru melalui inhalasi atau aliran darah. Berawal dari saluran pernafasan, kemudian pada akhirnya masuk ke dalam saluran pernafasan bagian bawah. Reaksi peradangan pada dinding bronkus menyebabkan sel berisi eksudat dan juga sel epitel menjadi rusak. Kondisi tersebut berlangsung lama dan menyebabkan atelektasis. Reaksi inflamasi dapat terjadi di kantung-kantung udara atau alveoli. Nah, itu bakal menghasilkan eksudat dan mengganggu jalannya nafas. Bronkoplasma juga dapat terjadi pada orang-orang yang memiliki penyakit jalan nafas reaktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengobatan pada pneumonia. Pengobatan pneumonia ini bertujuan untuk mengatasi infeksi, lalu mengurangi gejala dan mencegah komplikasi. Pengobatan akan diberikan sesuai dengan jenis penyebabnya dan juga tingkat keparahannya. Nah, obat-obatan yang biasanya diberikan pada saat terkena pneumonia itu yang pertama adalah obat antipiretik atau analgetik seperti ibuprofen atau paracetamol untuk meredakan demam dan nyeri. Yang kedua adalah obat-obatan untuk meredakan batuk. Yang ketiga adalah obat antivirus untuk pneumonia yang disebabkan dengan virus. Kemudian ada obat antibiotik yaitu untuk mengatasi pneumonia yang disebabkan oleh bakteri, dan juga yang terakhir adalah obat anti jamur yaitu pneumonia yang disebabkan oleh infeksi jamur. Kemudian penderita pneumonia juga disarankan untuk banyak beristirahat dan mengonsumsi banyak gizi seimbang dan juga mengonsumsi banyak air putih supaya menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kalau misalkan gejalanya parah, jika mengalami gejala yang parah itu harus dirujuk di rumah sakit. Nah, biasanya penanganan yang dilakukan pada saat dirawat di rumah sakit yaitu adalah yang pertama pemberian antibiotik atau obat-obatan lainnya melalui suntikan. Yang kedua adalah pemberian oksigen tambahan melalui selang atau masker oksigen untuk mempertahankan kadar oksigen pada aliran darah. Kemudian yang ketiga itu ada pemberian cairan infus untuk menjaga keseimbangan cairan dan nutrisi tubuh. Dan yang terakhir adalah rehabilitas paru untuk memaksimalkan penyerapan oksigen dengan cara latihan pernafasan. Penderita pneumonia dengan gejala parah itu biasanya ditempatkan di ruangan intensif dan diberikan ventilator yaitu mesin untuk membantu pernafasan. Proses penyembuhan pneumonia
proses penyembuhan pneumonia ini tergantung dari tingkat keparahannya, jenis penyebabnya, dan juga masalah kesehatan penderitanya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Malik, yaitu jelaskan secara fisiologis bagaimana terbentuknya cairan yang berlebih di dalam alveolus pada penderita pneumonia. Pneumonia terjadi ketika mikroorganisme penyebab penyakit atau patogen seperti bakteri, virus, dan jamur masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan infeksi. Nah, sistem kekebalan tubuh manusia itu mengirim sel darah putih untuk mengatasi infeksi tersebut. Pada proses pengatasan infeksi tersebut terjadinya peradangan pada alveolus atau kantung-kantung udara, dan kantung udara tersebut akhirnya terisi oleh cairan yang menyebabkan gejala pneumonia. Nah, seperti saya sudah singgung tadi, cairan-cairan itu berasal dari reaksi peradangan pada dinding bronkus yang menyebabkan sel berisi eksudat dan juga sel atipikal menjadi rusak. Kemudian reaksi inflamasi terjadi pada alveolus atau kantung-kantung udara yang menyebabkan atau menghasilkan eksudat yang mengganggu jalannya pernafasan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.